fase grup B. Positioning passing yang cukup tertutup tadi. Kita melihat bagaimana Karet sudah ada di ruang yang cukup terbuka. Goyang bola akibat press yang luar biasa. Off the ball movement dari Andarius Karet. Anda tidak perlu kuasai bola untuk menekan dan berbuat gol, tapi bagaimana defending yang dimulai dengan sangat baik, agresi yang tepat dengan timing yang istimewa. Andarius Karet dengan pressnya berbuat gol untuk Indonesia. 1-0 unggul atas Vietnam. Ya, ini adalah kelebihan dari pressing Indonesia yang sangat luar biasa. Bagaimana satu kejutan untuk kiper Vietnam. Karena memang ketika kita melakukan pressing, walaupun kita tidak dapat bola, sehingga para lawan juga cukup kewalahan dan juga cukup kesulitan. Sehingga kesalahan-kesalahan ada di Vietnam sekarang, Adiani. Iya, kesalahan fatal dari Phu Ngoc An tadi. Kali ini coba mencuri kesempatan lagi. Sudutnya sangat-sangat minim tadi. Ada celah kali ini, tapi kembali recovery-nya begitu sensasional dari Rizky Fauzan dan ada sebuah pelanggaran. Yap, kita lihat ya. Tadi bagaimana pressing ketat di sisi flank sebelah kanan dengan check-in dan check-outnya satu pemain yang berbahaya ini. Kita lihat bagaimana Nguyen The Hai untuk bisa masuk dalam check-in dan juga dia keluar untuk mengelabui. Ya. Tapi penampilan dari Indonesia defense Fauzan terutama, ada satu jelas ditarik 2 kali kayaknya. Protes sisi flank kiri. Mandung coba men-set up rekannya tadi dari sudut sempit. Dahai mengumpan gagal. Serangan kali ini Andres Wipersona dengan tendang berbahaya dan upaya rebound gagal untuk bisa dimanfaatkan Dewa Rizky Amanda tadi untuk bisa melewati hadangan dari penjaga gawang Pampantu. Satu syuting yang cukup baik tadi ya, tapi memang pilihan ada di Dewa Rizky dan juga Karet. Dan Andres memutuskan untuk bisa melakukan, belum bisa dimanfaatkan. Hati-hati. Balik kesempatan Andres Wipersada membelakangi gawang Dewa Rizky, lebarkan bola kepada Andarius Karet. Tembakan berbahaya dan Andarius Karet tampil sebagai bintang yang begitu mempesona aksinya di babak pembuka. 2 gol dengan 2 cara berbeda dan ini memberikan keunggulan 2-0 Indonesia atas Vietnam. Hanya pergerakan sedikit dan langsung melakukan syuting. Ini adalah salah satu karakter permainan yang cukup jenius ya. Ini dia dari sisi flank kanan melihat pergerakan dan melakukan syuting dengan kaki terbaiknya, dan lagi-lagi membuat kaget Nguyen Mangdung pastinya dia. Kita lihat juga tadi bersama di pinggir lapangan seperti sudah ada satu kartu kuning untuk coach Hector Suto. Ya. Upaya kiriman bola masih bisa dihalau. Imam Ansori, Dipo tadi ada kontak, tendangan jarak jauh dilepaskan oleh Trin Chongdai dan memang ada challenge tadi yang terkena kepada Dipo Arahman ya. Ya, kita lihat juga tadi jatuhnya ya. Apakah jatuhnya sama? Hati-hati. Ya, hadangan tadi yang cukup berbahaya dipertunjukkan dengan kaki yang masuk seperti ini. Ini juga harusnya layak diperhatikan ya sebagai satu. Coba bergerak lebih cair para penggawa Vietnam dengan bola, tapi terus di-engage oleh para pemain Indonesia. Kembali kesempatan kali ini. Semua upaya jarak jauh yang dilepaskan oleh Phu Ngoc An masih menyamping di sisi kiri dari penjaga gawang Al-Bagir dan gawang Indonesia. Ya, satu disiplin yang diberikan oleh Muhammad Sanjaya ketika digantikan paket pertama kembali, dan juga kita membutuhkan pemain yang benar-benar refresh Ya. untuk bisa menggempur barisan pertahanan dari Vietnam. Kembali dengan waktu beristirahat yang sangat tipis ya menuju ke partai semifinal. Apalagi group stage berlangsung dengan jadwal yang sangat padat. Kembali Andarius Karet tadi 1 lawan 1 terisolir tadi, begitu berbahaya bagi Nguyen The Hai. Dan ini adalah hal yang kembali tak boleh sebenarnya terulang di wilayah pertahanan dari Vietnam. Sangat menguntungkan bagi Indonesia dan Andarius Karet. Kita memiliki seorang Andarius Karet Di Vietnam, kita harapkan bisa diantisipasi dengan baik oleh tim Indonesia. Sebuah tendangan yang berujung dengan gol yang memangkas keunggulan. Sangat disayangkan tadi. Antisipasi yang kurang optimal membuat Nguyen The Hai bisa memangkas keunggulan Indonesia. 2-1 kali ini Vietnam tertinggal, dan baru saja Bayu Suwera mengatakan ini sangat berbahaya dari tendangan bebas, dan pada ujungnya outcome-nya ada sebuah gol yang bisa dicetak oleh Nguyen The Hai. Ya, satu positioning yang menurut saya juga dari apa yang dilakukan Sanjaya pastinya. Lalu kesempatan bagi Vietnam. Nguyen Tin Pat terus berupaya untuk menekan Aditya Spriambu. Menguasai bola dengan balance yang sangat baik. Lemparkan ke sektor sebelah kiri. Yogi Saputra dengan umpan yang sangat cantik dan berbuah gol tambahan untuk Indonesia. Upaya kombinasi yang dimiliki
Ya, kita lihat kecerdasan dari seorang Adityas melihat pergerakan dari seorang Yogi, dan Yogi hanya melirik sedikit bagaimana tiang kedua bisa dimaksimalkan oleh seorang Muhammad Sanjaya ya. Itu jarak yang cukup tepat dan juga cukup cepat. Apa yang kita tahu bersama juga Coach Diego juga sudah. Oh, Hati-hati hati-hati. first time tadi cukup mengkhawatirkan Al-Bagir. Pelatihan dari kedua tim. Mamfantu, direksi bola yang berbahaya tadi, sebuah tendangan Al-Bagir dengan bloknya. Transisi kali ini Rizky Fauzan untuk Indonesia gagal dimanfaatkan oleh Andres Persada, dan Pak Fantu tadi harus melaju dengan cepat untuk mencegah adanya ancaman yang bisa dipertunjukkan Indonesia kembali ke gawang Vietnam. Ya, lagi-lagi blocking yang cukup baik dari seorang Ahmad Al-Bagir ya. Ketika dia sudah melihat ada 3 pemain Vietnam di depan di area, dia hanya menutup ruang dan juga menutup jalur passing. Ya, ini juga ada satu momen Dewa Rizky pastinya. Oh, baik sekali apa yang dilakukan oleh seorang Muhammad Al-Bagir. Ya. Tapi sayang counter cepat dari Indonesia juga belum bisa dimaksimalkan. Bola mampu juga tadi. Chemistry yang hampir sama ya. Kali ada press dari Askaraf. Andai saja mungkin memberikan bola kepada Muhammad Sanjaya tadi, tapi memang ada momen juga yang coba dimanfaatkan oleh Andari Askaraf dengan tembakan tadi. Hampir sama seperti momen di babak pertama dengan gol pertamanya Karet ya. Dia tiba-tiba ada melakukan pressing yang cukup dekat dengan pemain terakhir dari Vietnam, dan itu benar-benar cukup mengagetkan ya. Ya. Ini dia. Bali pressnya, dan tidak ada pelanggaran tadi ya, karena Betul. memang tersentuh bola dengan timing yang tepat, dan pemain yang sama melakukan error yang sama, Betul. yaitu Fu Ngoc An yang lagi-lagi mendapatkan pressure dan kemudian berujung turnover, dan hampir saja Yuyen Dahai masih gagal. Indonesia coba keluar dari tekanan, pas yang kurang sempurna, ada ancaman kali ini Aditya Priyambudi melakukan blocking tadi terhadap tendangan dari Nguyen Dahai. Pamfantu siapa jaga Wan? Ini dia. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Upaya tendangan yang lagi tak bisa diarahkan tepat sasaran tadi. Unggul nyaman atas Brunei. Peter Everardus yang kali ini mengawal dan membuang bola ke sisi tadi. Sangat tenang Peter Everardus hingga gagal kesempatan dimanfaatkan oleh Nguyen Dahai. Yap, defense yang cukup baik tadi dari seorang Peter ya, hanya menutup body positioning dari pemain yang cukup berbahaya dari Vietnam. Dan pada akhirnya dia harus membuang karena memang positioning dari Peter juga cukup kesulitan ya. Ada satu protes tadi tampaknya. Nguyen Dahai. Hati-hati. Sebuah tendangan berbahaya, gagal untuk bisa diantisipasi dengan baik, dan Trin Chong Dai menghidupkan lagi peluang Vietnam mempertipis keunggulan hanya berjarak 1 gol dengan durasi laga yang masih cukup signifikan. Gagal ditutup dengan tepat tadi oleh kombinasi dari Peter Everardus dan juga Rizky Fauzan, sehingga gawang Al-Bagir kembali kebobolan di partai semifinal pertama persaingan ASEAN Futsal Championship 2026. Ada ruang kali ini, ternyata Al-Bagir dengan save-nya, dan peluang kedua gagal diarahkan dengan tepat tadi oleh Tran Tai Huy. Baik sekali apa yang dilihatkan oleh